Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jamaah ini ngantuk. Kalau jamaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. La ilaha illallah. Jangan dibaca Pak, nanti tertidur di sini. Boleh diulangi lagi salaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wath-thara ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uuts fi ummil qura sallallahu wasallam wa baraka 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulillah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratal mukarramin, hadratal muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian Masjid Ad-Du'a. Masya-Allah, tabarakallah. Ini bukan pujian, tapi ini kisah nyata. 3 bulan sebelum bulan haji, pas waktu Ustadz Adi Hidayat isi pengajian di sini, saya ada di luar. Dan saya itu berdoa kayak gini, ya Allah, saya ingin berkumpul sama orang soleh di dalam. Saya cuma cakap itu. Sekarang diijabah oleh Allah, berkumpullah saya di sini, lalu saya yang disuruh ceramah pula. Padahal saya cuma ingin minta berkumpul sama orang soleh. Berarti di sini semua doa kita itu diterima oleh Allah. Semua cakap kita itu diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Bagi yang belum berjodoh, berdoalah di sini. Di sini banyak yang belum jumpa sama jodohnya kan? Banyak. Enggak apa-apa berdoa. Walaupun sudah ada, berdoa lagi. Bersuara. Masya Allah, ibu ini sehat selalu insya-Allah. Amin ya rabbal. Lalu kemudian kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram, ketua masjid ini. Siapa namanya ini? Saya belum kenalan, saya harus kenalan dulu. Nama ketua masjid ini siapa? Ustadz Sabilil Fikri. Di mana beliau? Safar. Mudah-mudahan insya Allah sehat selalu, dipanjang umurnya, banyak juga amalnya insya Allah. Lalu kemudian kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram, imam kita, imam masjid ini siapa? Baharuddin. Berarti saya tidak dianggap. Kan saya masjid imamnya. Abdul Basit Musfi. Nama saya Abdul Basit Musfi. Lahir di Mekah, belajar di Mekah, main di Mekah, semua sama onta. Lalu kemudian masih muda saya Pak, jangan disangka saya ini sudah tua. Sebenarnya itu saya malu duduk di sini Pak. Wallahi malu. Karena yang saya hadapi yaitu adalah tamu-tamu Allah, dan saya menganggap ini sebagai orang tua. Maka sebelum saya mulai ceramah ini, apakah Bapak mengizinkan saya untuk duduk di sini? Nah, alhamdulillah baru dapat izin. Lalu kemudian kepada muadzin kita. Mana muadzin kita nih? Masya Allah suaranya indah sekali. Mana muadzin? Antum? Antum orang mana? Orang Jawa. Wanipiro. Masya Allah suaranya merdu sekali. Adzan khas Jawa, khas Indonesia ini. Masya Allah. Kalau di Jawa, kalau duduk di Jawa itu sebelum sholat subuh mesti mendengar suara ini. Assalatu wassalamu alaika Rasulullah. Benar kan? Bagus itu. Jadi orang itu bisa bangun sebelum sholat subuh. Dia siap-siap, dia mandi, entah mandi biasa, entah mandi wajib, terserah. Entah mandi taubat, siap-siap kita. Lalu kemudian kita itu bersolawat. Benar kan Pak?
maka baguslah, lanjutlah. Lalu kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kepada para asatiz yang ada di sini, mudah-mudahan yang besar tak yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah bisa nyusul ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji. Amin ya rabbal alamin. Langsung masuk ke tema pengajian kita hari ini. Waktu saya di sini itu enggak panjang lebar, insya-Allah pengajiannya sampai waktu solat sunat isyraq. Waktunya namanya syuruk, solatnya namanya isyraq. Jangan balik dari sini lalu ke rumah lalu menyampaikan salah. Waktunya namanya isyraq, solatnya namanya syuruk. Jangan dibolak-balik. Solatnya namanya isyraq, waktunya namanya syuruk. Mengapa selepas selesai solat kita itu mesti membaca istighfar, sedangkan ini ibadah? Coba Bapak lihat, selepas selesai makan kita itu mesti membaca alhamdulillah. Selepas selesai buang hajat kita itu mengatakan alhamdulillah. Keluar dari WC mengatakan alhamdulillah. Minum air juga mengatakan selepas selesai minum air mengatakan saya belum minum. Boleh minum tidak? Mengatakan alhamdulillah. Sedangkan ini ibadah, tapi selepas ibadah itu kita itu mesti membaca istighfar. Mengapa bukan alhamdulillah? Benar kan Pak? Kayak aneh gitu, unik. Mengapa membaca istighfar selepas selesai solat? Karena di saat solat hati kita itu lalai. Maka selepas solat kita itu membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena hati kita itu lalai di saat solat. Allahu Akbar. Tadi saya mandi enggak ya? Kok enggak kelihatan ganteng ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nyampailah setelah solat, setelah Al-Fatihah, pas mau ruku, nanti ini kira-kira imamnya ini baca kunut enggak ya? Nanti imamnya ini kira-kira dia panjang lebar ayatnya apa enggak ya? Hati kita itu lalai, maka kita itu mesti membaca istighfar. Lalu kemudian kata Nabi, siapa orang yang tidak solat subuh berjamaah, maka dipipislah ini telinganya ini kena pipis oleh setan. Manama, siapa yang tidur, walam yusalli, lalu kemudian tidak solat subuh berjamaah. Bapak-bapak laki-laki yang solat subuh berjamaah, berarti dia solat subuh berjamaah di dalam masjid, berarti dia itu laki-laki soleh, kan solat berjamaah di masjid. Sedangkan yang solat berjamaah di dalam rumahnya itu namanya laki-laki soleha. Manamah, siapa yang tidur, walam yusalli, tidak solat subuh berjamaah di dalam masjid, bala syaitanu fi uduni, maka setan kencing di telinganya dia. Untung Allah itu sayang Pak. Andai Allah itu tidak sayang, tertulislah di telinga kita WC 3.000, 2.000. Alhamdulillah selamat kita, Masya Allah, Tabarakallah. Di Indonesia ini banyak kelebihannya dan saya suka. Bukan cuma saya, kami sebagai orang Arab itu suka. Di antara yang kita suka yaitu adalah senyuman orang Indonesia. Orang Indonesia itu Pak terkenal di Makkah bahwa lapang dada dan suka senyum. Itu di Makkah. Tapi mengapa ketika saya datang ke masjid ini semua jamaah menengok saya kayak gini? Apa salah saya? Senyumlah. Nabi itu kalau senyum, kalau tertawa, hatta banat nawajidahu, dua gigi ini nampak. Itu bagi orang yang sehat. Tapi bagi orang yang dapat jabatan, entah jabatannya RT RW, lalu kita sapa, Bapak bagaimana kabarnya? Sehat. Gimana tadi? Gimana?
Itu ketawanya orang yang agak-agak sombong. Bapak gimana tadi? Masya Allah menjadi wali kota, rasanya menjadi wali kota. Kalau ketawa itu harus senyum, dinampakkan giginya. Maka bapak-bapak ini jangan disangka ibadah itu cuman hanya sholat berjamaah. No, sholat berjamaah dan senyum. Jumpa sama saya, jumpa sama takmir masjid, jumpa sama tukang parkir, gilong kau. Senyumlah, apa salahnya? Lalu kemudian kata Nabi SAW, "Man shalla subha fi jamaah." Siapa yang solat subuh berjamaah, lalu kemudian thumma qa'ada yadhkurullah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan pengajian ini? Yaitu adalah sampai waktu solat sunat isyraq. Solat subuh berjamaah, selepas itu zikir, berzikir. Thumma qa'ada yadhkurullah. Sampai kapan pengajian ini? Hatta tatlu'a syams, sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit baru kita solat sunat isyraq. Siapa yang solat sunat isyraq, maka dia bisa mendapat pahala seolah-olah melaksanakan ibadah haji dengan umroh. Kata Nabi, tamah, sempurna. Maka selepas pengajian ini, kalau ada tanya jawab boleh, kalau tidak ada tanya jawab, usahakanlah sebelum balik ke rumah untuk melaksanakan solat sunat isyraq. Solatnya di mana? Di masjid. Ayatnya bebas. Waktu berapa rakaat? 2 rakaat. Itulah yang harus kita amalkan selepas pengajian. Lalu kemudian pengajian kita hari ini judulnya yaitu adalah ada 3 pesanan dari Sayyidina Jibril ke Nabi SAW. Kadang-kadang Sayyidina Jibril itu kalau bertanya ke baginda Nabi, itu bukan artinya Nabi itu tidak faham. No. Kadang-kadang Sayyidina Jibril bertanya ke baginda Nabi karena dia mau ngasih tahu kepada orang yang tidak tahu. Seperti apa? Seperti pertanyaan, ya Rasulullah, ma huwal iman, ma huwal ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara. Itu pertanyaan dari Sayyidina Jibril. Beliau itu bertanya ke baginda Nabi. Apakah Nabi itu tidak tahu? Tahu. Cuman beliau mau ngasih tahu kepada orang yang tidak tahu, yaitu adalah kita. Maka suatu ketika Sayyidina Jibril itu datang menjumpai Nabi SAW, lalu beliau berpesan 3 pesanan. Pesanan ini untuk kita, bukan untuk beliau, untuk kita. Yang pertama itu langsung ke Nabi, tapi sebenarnya itu untuk kita. Pesan yang pertama dari Sayyidina Jibril yaitu adalah Aish ma syi'ta fa innaka mayit. Hiduplah seenaknya engkau ini akan mati. Maka ada lagu di Indonesia yang suaranya bunyinya kayak gini. Orang kaya, orang miskin, bapak-bapak, ustad-ustad, jangan dulu. Mati langsung. Siapa yang ceramah nanti? Isma syi'ta fa innaka mayit. Hiduplah seenaknya engkau, maka engkau ini akan mati. Lalu kemudian pesan yang kedua dari Sayyidina Jibril ke Nabi, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah seenaknya engkau semua amalan, maka semua amalan akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang ketiga, yang terakhir, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah orang yang engkau inginkan, tapi setiap pertemuan ada perpisahan. Itulah 3 pesanan ini. Satu hadis cukup insya-Allah sampai waktu salat sunat isyraq. Yang pertama, Isma syi'ta fa innaka mayit. Banyak sekarang orang yang sibuk dengan tanda-tanda hari kiamat. Datanglah banyak jamaah Indonesia ke Makkah, ke Makkatul Mukarramah, datang ke Madinah. Lalu dia melihat banyak gunung yang sudah hijau, banyak rumputnya, banyak ini. Lalu dia balik ke Indonesia ini, lalu dia menyampaikan ke teman-temannya, kawannya, di Makkah itu sudah hijau, berarti sudah dekat tanda hari kiamat.
Salah itu. Di Makkah, di Madinah itu, kapan bukit itu bisa menjadi hijau? Di saat musim dingin. Kalau panas kayak gini, Pak, sekarang 49, gosong kepala. Saya baru datang dari sana. Bukan sombong, saya lahir, besar di Mekah, belajar di Mekah, semua di Mekah, tinggal di Mekah. Saya baru belajar bahasa Indonesia dalam 8 bulan ini. Belajar dari siapa? Belajar dari ceramah Ustaz Abdul Somad. Belajar dari Ustaz Adi Hidayat. Saya suka dengar dan catat. Nah, langsung saya catat. Ini apa artinya? Ini apa artinya? Saya langsung catat. Begitulah saya belajar bahasa Indonesia. Enggak ada yang ngajarin saya. Padahal saya itu keturunan Indonesia, tapi sudah terbiasa untuk berbicara dengan bahasa Arab di lingkungan, sama kawan, sama lawan, sama keluarga. Bahkan kadang-kadang kalau saya bicara sama jamaah itu bersangka saya lagi berdoa, sedangkan saya lagi diskusi. Maka jangan disangka semua ucapan orang Arab itu doa, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu jemaah itu berkata, Ustaz, di Mekah itu sudah hijau, berarti sudah dekat ya tanda hari kiamat. Salah itu. Tanda hari kiamat dari sejak Nabi itu ada. Suatu ketika sahabat-sahabat Nabi, ada beberapa orang bertanya ke baginda Nabi. Lalu mereka itu berkata kayak gini, Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Dia bertanya itu 3 kali. Lalu Nabi tidak jawab. Mata sa'ah ya Rasulullah? Nabi tidak jawab. Diamin saja. Lalu dia bertanya lagi, mata sa'ah ya Rasulullah? Diamin aja. Lalu dia bertanya lagi, mata sa'ah? Kapan hari kiamat ya Rasul? 3 kali. Baru Nabi bisa menjawab di pertanyaan yang ketiga. Itu seperti ibu. Kadang-kadang ambillah pelajaran dari situ. Jangan disangka Nabi itu tidak ada jawaban. Nah, Nabi itu seperti ibu. Contoh, ibu ini, kami ini sebagai anak muda atau sebagai bayi, anak kecil, kalau minta es krim dari ibu, kapan dia ngasih? Setelah kita nangis kan? Ibu, es krim ibu. Iya. Ibu, es krim ibu. Iya. Ibu, es krim ibu. Iya. Kapan dia ngasih kita es krim? Kalau kita sudah nangis, ibu, es krim ibu. Mana es krim? Baru dia ngasih. Ah, begitulah. Karena dia maksa, karena dia bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Barulah Nabi SAW jawab, lalu mengatakan, ma'a'adatta laha. Emang apa yang kau siapin untuk hari kiamat? Disitulah letak pertanyaannya, Pak. Jangan sibuk dengan tanda-tanda hari kiamat, dan jangan sibuk dengan fitnah-fitnah akhir zaman ini, dan jangan menyalahkan zaman ini. Banyak yang terjadi sekarang. Zaman ini. Engkau ini belum tertentu mengikuti Nabi di masa Nabi, belum tertentu. Maka jangan sedikit-sedikit menyalahin zaman. Lalu kemudian Nabi berkata, ma'adatalah, apa yang kau siapin untuk hari kiamat? Lalu dia berkata, a'adattu laha hubbullah wa hubbu rasulih. Saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Macam mana kita itu bisa mencintai Allah dan mencintai Rasulullah? Maka dengan silaturrahim, dengan berzikir, dengan bersolawat, dengan macam-macam ini itu tanda-tanda bahwa kita itu memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan keutamaan silaturrahim. Yang pertama, malaikat itu senang. Malaikat itu senang, Pak. Maka bapak-bapak sering-seringlah bikin silaturahim. Kami di Mekah, keluarga saya, setiap hari Kamis ada kumpulan di rumah membaca yasinan setiap hari Kamis malam Jumat. Itu kami. Lalu membaca yasin di hari Kamis. Mengapa mesti di hari Kamis? Kenapa bukan di hari-hari yang lain? Karena di hari-hari yang lain kita ini sibuk untuk mencari nafkah. Kapan liburnya orang Makkah? Hari Jumat. Maka kita itu bikin kumpulan pada hari
Kamis. Seharusnya di hari Kamis kita itu berpuasa. Dan salah satu kelebihan hari Kamis yaitu adalah yaumun turfa'u fihi al-a'mal. Semua amalan kita dilaporkan dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis. Seharusnya kita itu berpuasa di hari Kamis. Tapi kita ini enggak mampu, manusia. Maka paling minim supaya tercatat bahwa engkau ini pernah beramal di hari Kamis, bacalah surat Yasin. Dan saya enggak tahu tentang itu. Pas balik ke Indonesia, ternyata juga di sini ada adat istiadat setiap hari Kamis membaca Tidak bisa baca Yasin, jangan menyalahkan orang. Selama dia sibuk dengan zikir Allah, apa salahnya? Selama dia sibuk untuk membaca ayat-ayatnya Allah, apa salahnya? Kalau orang Arab itu kapan kumpulnya? Orang Arab kumpulnya di hari Jumat, selepas solat Jumat mereka kumpul di rumah kakek atau di rumah nenek, lalu mereka itu makan ikan. Kalau hari Jumat budaya orang Arab makan ikan. Hari-hari biasa makan daging, makan ayam. Itu budaya. Begitupun di Indonesia ada budaya. Budayanya orang Indonesia setelah selesai solat salam. Benar kan? Bagus itu Pak. Orang yang sering salam, yang sering senyum, dia itu jauh dari sifat dengki dengan iri. Tapi orang yang susah senyum, itu di hatinya ada sesuatu. Kalau tidak percaya sama saya, tanyalah kepada diri sendiri. Engkau yang tahu, bukan saya. Dan orang Arab itu Pak, kalau salaman bukan kayak kita. Maaf Bang, sini Bang. Orang Indonesia kalau salaman kayak gini. Belum apa-apa langsung tarik sis. Atau salaman ujung jari. Ini bukan salaman Pak, ini namanya ngasih amplop. Dan saya tipe ustadz yang gak nerima amplop, langsung transfer. Orang Arab itu kalau salaman, Assalamualaikum, kaifal hal, taib, ikhbarak, ulumak, sehatak. Dan kalau salaman itu harus bertatap muka. Itulah. Makasih Bang. Makin lama salaman kita, makin tetes menetes dosa-dosa kita. Itulah kelebihannya. Jangan melihat kekurangan hadis ini dhaif, hadis ini. No. Apa kau ini? Lihatlah kelebihan. Dari orang-orang kita itu juga harus lihat kelebihannya, bukan kekurangannya. Benar kan? Sering salam, bagus itu. Tadi Masya Allah selepas selesai sholat, banyak yang salaman sama saya. Oh Masya Allah. Makin lama salaman kita, makin tetes menetes dosa-dosa kita. Apalagi kalau bapak banyak hutang terhadap saya. Di sini lama, tengok di sini. Yang tetes dosanya sama pipisnya. Benar kan? Sering-sering salam. Beramallah, beramal. Apa yang kita siapin untuk hari kiamat? Apa yang kita isma syi'ta fa innaka mayit. Hiduplah seenaknya engkau. Engkau ini akan mati. Apa yang kau siapin? Salam tidak mau. Senyum tidak mau, silaturahim tidak mau. La ilaha illallah. Maka ini seperti semacam remeh-temeh menurut kita. Tapi cobalah, lihatlah kelebihannya. Yang pertama silaturahim, kelebihan silaturahim, malaikat itu senang. Yang kedua, nenek moyang, kakek nenek kalau melihat cucu-cucunya, keturunannya silaturahim, mereka juga senang. Benar kan Pak? Maka silaturahim terus. Yang ketiga yaitu adalah menghapus dosa-dosa kita kecuali hutang. Itulah kelebihan silaturahim. Lalu kemudian kalau kita silaturahim terus, pahala kita itu banyak. Selain itu, Masya Allah, lapang dada kita itu makin lapang, makin suka jumpa sama orang. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Sering-sering salam Pak, karena salam itu yaitu adalah doa. Assalamualaikum, selamat bagi engkau. Warahmatullah, rahmat bagi engkau. Wabarakatuh, berkah bagi engkau. Itu sebenarnya yang kita harus ucap. Tapi sekarang orang kalau mau salaman, apalagi di WA, dia tulis aswar, terus ujungnya apa nih?
Bingung saya, apa ini? Kok disingkat-singkat? Itu salaman, tinggal salaman. Enggak mau nulis, adalah file-file yang tertulis salaman. Tulis itu, sering salam, sering silaturahim, sering senyum, sering. Nah, ini amalan-amalan remeh-temeh. Tidak mau sholat sunnah berjamaah, tidak mau berzikir berjamaah, amalkanlah ini. Enggak apa-apa. Supaya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering silaturahim, Pak. Supaya hati itu lapang, supaya kita itu enggak makin mencaci orang. Orang-orang yang suka silaturahim, Pak, pasti hatinya dia itu jauh dari sifat iri dengan dengki. Wallahi, enak itu silaturahim, enak itu salaman, enak itu senyum. Itu sunnah-sunnah Nabi, Pak. Jangan disangka sunnah Nabi, maaf, jangan disangka sunnah Nabi datang ke masjid, berzikir, nunggu kematian, bereoan, pakai surban. Bukan cuma hanya itu doang. Sunnah Nabi yaitu adalah juga salam, senyum, silaturahim, dan saling tanya kabarnya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sudah makan? Belum. Terus mau diapain? Sama nasib kita. Begitulah ya, Pak. Ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah seenaknya engkau. Seenaknya engkau di sini bukan secara logika, seenaknya kita lalu kita mabuk, lalu kita apa, zina, lalu no. Seenaknya di situ artinya seenaknya beramallah yang bisa membuat orang itu enak terhadap kita. Beramallah yang bisa membuat Allah itu senang kepada kita. Itulah artinya seenaknya. Jangan difahami secara logika. Berarti seenaknya saya zina, saya ini, no. Jangan difahami secara logika. Harus belajar supaya bisa cepat faham. Wa'amal ma syi'ta fa innaka mayyit. Beramallah dan semua amalan itu pasti dibalas oleh Allah. Kalau kita baik terhadap tetangga, itu pasti juga akan dibalas. Benar kan, Pak? Jangan karena punya jabatan Pak RT, Pak RW lalu susah senyum sekali, lalu susah salaman sekali. Kadang-kadang yang sombong itu bukan Bapak RT, istrinya. Benar kan, Pak? Kadang-kadang yang sombong itu bukan imam masjid, bukan yang milik masjidnya, maaf, ketuanya. Merasa masjidnya punya dia, ini punya Allah. Apa ini kau ini sombong? Harus lapang dada, harus sering senyum, harus ini. Kapan kita bisa sombong? Ketika merasa bahwa kita memiliki. Nah, baru. Saya kalau jumpa sama orang sombong, itu saya selalu nyanyi di depannya dia. Supaya dia itu tersinggung, saya langsung nyanyi. Apa lagunya? Yaitu adalah Bila Israel datang jasad terwujud di bemban. Bapak-bapak hafal itu. Saya baru hafal lagu ini. Jangan disangka semua lagu itu haram. No. Jangan pakai secara logika. Hukum lagu itu tergantung kepada kalimat-kalimatnya, tergantung kepada kata-katanya. Al-ghina mithlul kalam. Lagu itu, hukum lagu itu dari tergantung kata-katanya. Kalau kata-katanya mengingatkan kita ke baginda Nabi, apa salahnya? Seperti Tala'al badru alaina. Apa yang kita ingat? Pasti Nabi kan? Coba baca kita dalam satu surah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ingat Nabi kita. Lagu yang kedua, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang,
walaupun hidup bila tak sembahyang. Ingat kepada apa kita ni? Solat. Salahnya di mana? Lagu ini kan? Lagu yang ketiga. Cobalah saya tes jemaah. Waktu pertama kali. Hafal? Harus hafal lah. Masa enggak ngikuti zaman? Harus hafal. Tidak hafal, coba lagi ini. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang cantik. Nah, ini untuk ibu-ibu. Enggak mungkin untuk bapak-bapak. Dari tadi bapak-bapak nengok gini. La ilaha illallah. Kaget saya ini. Untung pengajiannya sampai isyraq doa. Senyum. Apa ni? Itu. Nah, kalau lagu-lagu mengingatkan kita kepada Nabi, tak ada apa salahnya? Seperti juga ini lagu, coba bapak dengarin dan bapak yang memutuskan. Dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga mendapat haji mabrura. Kira-kira lagu ini mengingatkan kita kepada apa? Istri? Oh, haji. Saya ngetes jemaah ini. Tak apa-apa. Apa ingat ke mantan? Coba lagu ini. Ini contoh ya, contoh. Jangan berkata, enak kali ini ustaz ini. Oh, dia nyanyi-nyanyi. No, ini contoh supaya kita itu bisa cepat faham. Coba kalau lagu ini. Cinta satu malam. Itu lagu mengingatkan kita kepada apa? Zina. Baru faham sekarang. Jangan berkata semua lagu itu haram. No. Banyak lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua amalan kita itu pasti ada balasannya. Kalau engkau suka salam, suka senyum, suka berzikir, itu akan dibalas. Maka harus sering zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayit. Hiduplah seenaknya engkau, maka engkau juga akan mati. Disitulah kita ambil pelajaran apa yang kita siapin untuk hari kiamat. Apa? Silaturahim, zikir, bersolawat, istighfar, senyum, salam. Banyak-banyak sunnah-sunnah Nabi. Itulah yang harus disiapin. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah engkau, maka sesungguhnya semua akan dibalas oleh Allah. Maka pelajaran yang dari kedua yaitu adalah semua diijabah, semua diterima, semua dibalas oleh Allah. Kalau kita berzikir, maka pahalanya banyak. Kalau kita solat sunat isyraq, solat sunat nawafil, ini banyak, solat sunat duha, sunat tahajud, akan dibalas oleh Allah. Pun kalau kita bersangka baik terhadap orang, itu pun akan dibalas. Bersangka buruk akan dibalas oleh Allah. Mengeluarkan kata-kata yang baik terhadap kawan lawan, itu juga akan dibalas.
Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang punya jabatan atau punya anak buah atau punya intinya yang pembantu minta tolong, jangan keras terhadap pembantu atau anak-anak buahnya engkau. Jangan karena engkau ini dikasih oleh Allah nikmat lalu engkau ini sombong. Kalau engkau baik terhadap pembantu, nanti engkau kalau mati dia itu akan mendoakan engkau. Tapi kalau engkau suka menyakiti perasaannya dia juga pasti akan nunggu kapan engkau mati. Pas engkau mati, lalu semua orang sibuk dengan memandikan engkau, keluarganya engkau sibuk dengan hartanya engkau, datanglah pembantunya, lalu dia yang memandikan engkau. Oh, rasakanlah. Harus baik-baik terhadap pembantu. Paling minim jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Engkau ini pembantu ini, engkau ini no. Jaga sikap, jaga lidah. Sesama manusia jaga sikap. Sekali-sekali harus pintar merasakan apa yang dirasakan oleh dia. Ini yang sering saya hadapi, karena dia entahlah banyak uangnya atau mobilnya juga Mercedes atau BMW, itu pun mobilnya dia belum tertentu dia bayar cash semua. Banyak orang yang punya mobil mewah tapi kredit. Mobil kredit itu sudah terbiasa, giginya kredit. Hanya jangan sombong, harus baik-baik terhadap semua orang. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Pesan-pesanan ini remeh-temeh menurut kita, Pak. Tapi coba diteliti itu, Pak. Diteliti. Ambillah pelajaran-pelajaran dari itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan ibu-ibu minta tolong jangan terlalu sayang sama suaminya, karena suami itu kalau enggak diambil sama Allah, diambil sama orang lah. Hanya jangan terlalu sayang. Sekedarnya aja. Itulah kata Nabi SAW, ahbib habibaka haunam ma, cintailah dia sekedarnya saja. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma, mana tahu nanti di hari kemudian dia itu akan benci sama engkau. Lalu kemudian wa abghid baghidaka haunam ma, lalu kemudian kalau engkau ada perasaan kebencian terhadap siapapun, bencilah sekedarnya saja, jangan sampai engkau mencaci maki. Asa ayyakuna habibaka yawman ma, yang kita benciin sekarang, mana tahu ke depan kita sayang sama dia. Benar kan Pak Ibu? Seperti mantan-mantan kita kan? Contoh supaya bisa cepat faham. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Amalkanlah sunnah-sunnah ini. Dan seperti yang tadi bapak-bapak yang sedekah, itu insya Allah akan dibalas oleh Allah. Apa perbedaan infak dengan sedekah? Infak harus ngasih uang, harus meletakkan uang. Sedekah kalau tidak ada uang cukup dengan senyum. Lewatlah kota infak, pura-pura sibuk. Itu sudah sedekah, lewatlah. Itu bagi orang yang pelit. Yang ketawa berarti sama seperti saya ini. Kadang-kadang saya itu pas pertama saya datang ke Indonesia ini, lewat kota infak sedekah lewat. Saya lihat, apa ini? Kok lewat-lewat? Ada yang meletakkan uang, ada. Kan saya enggak bawa uang rupiah, saya bawa uang rial. Mau ditaruh, sayang. Karena uang rial ini kan banyak, Pak. 10 rial bisa jadi 50.000. Letakkan enggak ya? Letakkan enggak? Langsung saya teringat, oh infak kasih uang, sedangkan di situ tertulis kotak sedekah. Pas lewat, itu amalan bagi orang yang sama seperti saya, pelit. Supaya enggak tersinggung lah jemaah. Sering-sering senyum, Pak. Jangan senyum. Pagi-pagi itu harus senyum. Oke Pak, oke Bu. Senyum kepada istri juga itu sedekah Pak. Baliklah dari sini,
Balik ke rumah, bapak tanya, ada sarapan ibu? Tidak. Cukup bapak senyum kayak gini. Wallahi, kalau senyum itu enak, Pak. Bikin hati itu kita lapang, enak sekali. Orang-orang yang senyum itu luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. In ahsantu fa'inuni wa in akhta'tu faqawimuni. Apabila ada cakap-cakap dari saya yang memang benar, berarti itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau salah, wa minasyaitani fasamihuni, maka maafkanlah saya.